Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan PAS untuk part 2. Pada part 1 kita membahas tentang recount text, dan di part 2 kita membahas tentang narrative text. Narrative text ada di nomor 11 sampai dengan 20. Kalian bisa temukan di latihan soal kalian. Mari pertama-tama kita lihat pertanyaan dahulu. Which one of the following statement is false about Sang Prabu? Kita lihat di sini kata kuncinya adalah false, yaitu salah. Artinya false adalah salah. True, kalau ada kata ini berarti benar. Ya, ingat, false artinya salah dan true artinya benar. Kita lihat pilihannya satu persatu. A. Sang Prabu was taken to Kahyangan by a wicked fairy. Coba kita cari wicked fairy di sini. Di situ ada di sini ya. Unfortunately, the wicked fairy, Princess Sagara, fell in love with Raden Begawan and used his magic power to render him unconscious, and he forgot his wedding. Sayangnya, unfortunately itu artinya sayangnya, peri yang licik, Putri Sagara, jatuh cinta kepada Raden Begawan dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menawannya secara tidak sadar, dan dia lupa akan pernikahannya. Di sini sudah jelas, di sini A sudah ketemu. Oke, kita simpan dulu jawaban A. Number 2. B. Sang Prabu was a father of his only daughter. Kita lihat Sang Prabu. Nah, ini di sini the king named Sang Prabu was a wise man. Rajanya bernama Sang Prabu adalah orang yang bijaksana. He had only daughter. Dia hanya mempunyai satu anak perempuan. Jawab ini adalah benar ya. Sang Prabu adalah seorang ayah dari anak perempuan satu-satunya. Only daughter itu artinya satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Sang Prabu was a wise man. Di sini ada ya wise man, dan ini juga Sang Prabu. Jadi ini betul. Sang Prabu didn't have a son. Di sini sudah jelas ya, dia hanya mempunyai seorang anak perempuan. Ya, betul sekali. Jadi yang salah adalah A. Yang dibawa ke Kahyangan itu bukan Sang Prabu, tapi Teja Nirmala, dan itu juga bukan oleh wicked fairy, tapi oleh fairy yang baik. Di sini ada di bagian terakhir. And then untuk number 12, kita baca soalnya dulu. Why the wicked fairy did use her magic to make Raden Begawan unconscious? Kenapa peri yang licik tersebut menggunakan sihirnya untuk membuat Raden Begawan tidak sadar? Nah, ini tadi ada di sini ya, bagian sini. Sayangnya, peri yang licik, Princess Sagara, Putri Sagara, jatuh cinta kepada Raden Begawan dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menawan Raden Begawan secara tidak sadar, dan dia melupakan pernikahannya. Dia ditawan tadi ya. A. She didn't like Raden Begawan. Padahal di sini fell in love, jatuh cinta, berarti salah. She didn't want Raden Begawan to marry the princess. Dia tidak ingin
Raden Prabu marrying the princess. Sorry, it is not Raden Prabu tapi Raden Begawan, jadi salah. She wanted Teja Nirmala to forget about her wedding. Dia ingin Teja Nirmala untuk melupakan pernikahannya. Di sini yang melupakan pernikahannya adalah Raden Begawan, bukan Teja Nirmala. Salah ya. Jadi jawabannya adalah D. She didn't want Prince of Blambangan. Prince of Blambangan ya, di sini bernama Raden Begawan. Berarti dia tidak ingin Raden Begawan untuk menikahi putrinya tadi. Berarti jawabannya D. Itu ya. And then number 13. What do you think will happen if gods or goddesses cannot mingle in affairs of people in earth at that time? Apa yang kamu pikirkan akan terjadi jika dewa atau dewi tidak dapat berurusan dengan manusia di bumi pada saat itu? Coba kita lihat jawabannya satu-satu. Princess Segara will have married with Raden Begawan. Kita lihat di sini bahwa Princess Segara adalah peri yang licik atau jahat. Jadi dia, dan di sini Raden Begawan adalah seorang Prince of Blambangan, Pangeran Blambangan. Di sini ada peri dan di sini ada seorang manusia. Padahal pertanyaannya tidak dapat bercampur, berarti salah ya. B. Wicked fairy will not take Raden Begawan's life. Peri yang jahat tidak akan bisa mengambil kehidupan Raden Begawan, tidak dapat membuat Raden Begawan meninggal. Di sini ya. The fairy could not accept this, so she killed Raden Begawan. Peri itu tersebut tidak dapat menerimanya, kemudian dia membunuh Raden Begawan. Mungkin ya kita simpan dahulu untuk jawaban B. C. Raden Begawan will not die. Raden Begawan tidak akan meninggal. Ini juga salah ya, karena siapapun human, karena Raden Begawan tadi adalah human atau manusia, pasti dia suatu waktu akan meninggal. D. Teja Nirmala will stay in the Kahyangan. Nah, Kahyangan ini kan juga tempatnya dewa dan dewi. Jadi, tidak mungkin ketika dewa dan dewi tidak dapat berurusan dengan manusia, Teja Nirmala dapat ke Kahyangan. Jadi, jawabannya adalah B. Jadi, Peritati tidak akan bisa mengambil kehidupan dari Raden Begawan karena dia tidak dapat berurusan dengan manusia. Seperti itu. Number 14. So, a nice fairy took her to Kahyangan. The word her in the sentence refers to. Nah, kalau ada refers to, itu artinya mengacu pada. Nah, kalau mengacu pada, kita lihat kalimat sebelumnya ya. Di sini ada di paragraf 2. Di sini tidak terlihat paragrafnya mana saja, tapi di soal yang saya share sudah ada semuanya. Ini ya. Ini yang ada di sini kan. Nah, kalau kamu mencari referensi, kamu harus dilihat di kalimat sebelumnya. Nah, di sini ada when Princess Teja Nirmala heard this, she was very sad. Ketika Putri Teja Nirmala mendengar ini, dia sangat-sangat sedih. Jadi, peri yang baik membawanya ke Kahyangan. Membawanya, itu siapa? Ya, Princess Teja Nirmala, Princess Nirmala ya. Kalau ini prince itu artinya bukan putri ya, tapi pangeran. Ya. Okay, this is number 15.
The similarity between fairy and human according to the text. Similarity itu artinya persamaan. Jadi persamaan antara peri dan manusia menurut teks ini apa? The place they live. Beda ya, fairy ada di kahyangan, sedangkan untuk human ada di bumi. The strength they have. Kekuatan. Tentu saja berbeda. Tadi manusia tidak mempunyai sihir, sedangkan untuk fairy memiliki sihir. The jealousy they possess. Keirian yang mereka punya. Possess itu artinya punya. Miliki boleh. Kita simpan dulu. The way they don't fall in love. Tidak jatuh cinta. Padahal di sini kita lihat tadi diceritanya bahwa Princess Segara, salah satu dari penjahat, jatuh cinta dengan Raden Begawan. Kalau begitu mereka bisa merasakan cinta. Jadi yang disalah jawabannya yang tepat adalah C. Gitu ya. We go to text 4, number 16 to 18. Nah, this is little boy with a slingshot. Slingshot itu seperti apa ya? Panahan tapi yang terbuat dari karet itu. Misal lupa namanya apa. Tapi seperti itu ya, panahan yang terbuat dari karet dan kayu. Kita lihat dulu pertanyaannya. What kind of social situation has possibly inspired the creation of the story? Apa jenis situasi sosial yang mungkin menginspirasi cerita tersebut? Ya, inspirasinya dari mana sih? A. Feeling reluctant to confess their mistakes, so feel guilty all the time. Jadi kan di sini ceritanya Sammy and his sister dan adiknya Mary mengunjungi kakek dan neneknya yang ada di desa. Mereka mempunyai peternakan. Kemudian Sammy ini bermain dengan slingshot. Ya, bermain dengan slingshot. Ketika dia bermain berlatih slingshotnya, dia tidak bisa meraih targetnya. Dia tidak bisa memanah targetnya tadi. Kemudian dia melihat seekor duck atau bebek. Dia kira akan meleset. Ketika dia memanahnya dengan slingshotnya, menembak dengan slingshotnya, ternyata kena kepalanya dan bebek tersebut meninggal. Mati ya, bukan meninggal, sorry. Dan bebek tersebut mati. Mary melihat itu. Nah, ketika neneknya ingin Mary melakukan sesuatu, misalnya menyapu lantai, Mary bilang ke Sammy yang akan melakukan itu. Sammy bingung, loh kok aku gak mau. Terus si Mary berbisik ke Sammy, aku tadi lihat loh. Jadi Sammy tidak bisa melakukan apapun karena tidak mau ketahuan oleh neneknya bahwa dia membunuh bebek. Nah, berangsur-angsur seperti itu, Sammy akhirnya sudah muak, sudah capek. Akhirnya dia bilang ke neneknya, "Nenek, maaf, aku kemarin membunuh seekor bebek." Neneknya bilang, "Aku melihatnya." "Tidak apa-apa, aku melihatnya karena aku ada di kamar bawah pada saat itu. Aku melihatnya melalui jendela. Aku hanya menunggu kamu untuk
mengatakan yang sejujurnya. Seperti itu ceritanya. Nah, kalau ceritanya seperti itu, kira-kira apa sih yang melatari cerita ini? A. Feeling reluctant to confess their mistakes, so feel guilty all the time. Merasa ragu untuk berkata jujur tentang kesalahannya, maka mereka merasa bersalah setiap waktu. B. Holding ideas that confessing their mistakes is safer than hiding them. Holding itu artinya menahan ide bahwa mengatakan yang sebenarnya tentang kesalahan mereka adalah hal yang lebih aman daripada merahasiakannya. C. Menggunakan kesalahan orang lain untuk kesenangan dirinya sendiri. D. Being not responsible for the mistakes Being not responsible for the mistakes they have committed. Tidak tanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, kalau ini jawabannya adalah ini ya. Karena ini feeling reluctant, jadi ragu ya untuk mengatakan kesalahan mereka tadi. B. Holding ideas, tadi ya, menahan ide bahwa mengakui kesalahan itu lebih aman daripada merahasiakannya gitu. Then what can we learn from the story? Kalau ada kata learn pasti ada, kita berbicara tentang moral value. Nilai moralnya apa? Ya, untuk nilai moralnya, A. Confess your mistakes and take away the load of guilt from your head. Mengakui kesalahan kamu dan biar take away itu artinya buang semua beban dalam diri kamu, dalam hatimu. B. Other people may use your hidden mistake to make use of you. Orang-orang lain mungkin menggunakan kesalahan terpendammu, kesalahan rahasiamu untuk memanfaatkanmu. Make use itu artinya memanfaatkan. C. By hiding your mistakes, you will feel guilty all the time. Dengan menyembunyikan kesalahanmu, kamu akan merasa bersalah setiap waktu. D. We should not take other people's honesty for granted. Kita seharusnya tidak memanfaatkan kejujuran orang lain, ya. For granted itu, take for granted itu artinya memanfaatkan. Jadi di sini adalah jawabannya E tadi ya. Dia akhirnya ketika dia sudah dimanfaatkan oleh saudaranya, kemudian berlarut-larut seperti itu, dia tidak kuat lagi, dia sudah kesal, dia sudah capek, akhirnya dia confess, mengakui kesalahannya kepada neneknya. Itu ya. Okay, this is number 18. The underlined word, Mary had seen it all. Ini di underline-nya itu adalah it. Refers to. Nah, kita bertemu dengan refers to lagi, yang artinya mengacu pada. Kita lihat di paragraf 2. Mary had seen it all from the window. Mary itu sudah melihat semuanya, itu semua dari jendela.
Nah, kita lihat di paragraf sebelumnya ya. In a panic, he hid the head dog in a pile of woods. Jadi di sini kan just an impulse. Kita lihat dari sini dulu. Just out of impulse artinya dia secara tidak sadar ya. He let the slingshot fly. Dia menembak dengan slingshot tadi, which hit the duck square in the head, yang kena kepala dari bebek tadi, and killed it, dan membunuhnya. He was shocked and grieved. Dia sangat terkejut dan menjadi berduka. In a panic, he hid the dead dog in a pile of woods. Dengan paniknya, dia menyembunyikan bebek mati tersebut di tumpukan kayu. Jadi jawabannya adalah was using the slingshot to kill the dog. Telah menggunakan slingshot tadi untuk membunuh bebeknya tadi ya. Mary melihat Sammy membunuh dog atau bebek dengan slingshotnya tadi.